Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat yang melakukan Allah, ada banyak pertanyaan mengenai satu istilah yang masyhur di kalangan ahli zikir, yaitu latifah. Latifah secara bahasa berarti sesuatu yang halus, diambil dari salah satu nama Allah, Asmaul Husna, Al-Latif, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, terutama surat Al-Mulk. Lalu, apa yang disebut latifah dalam tradisi ahli zikir, terutama ulama-ulama yang berhaluan Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syatariyah, dan beberapa ulama-ulama lainnya. Mereka ketika menyebut istilah latifah, itu adalah salah satu unsur yang halus dalam nafsiyah manusia yang mempunyai potensi kebaikan dan keburukan. Latifah itu sangat banyak sekali di kalangan ulama Samaniyah, Thariqah Samaniyah yang merupakan paduan dari Thariqah Qadiriyah, Khalwatiyah, dan Thariqah-Thariqah yang lain juga, itu menyebutkan beberapa banyak titik-titik halus dalam nafsiyah jiwa manusia. Kita berbicara pada titik nafsiyah, karena manusia ada sisi zahir, ada batin. Sisi zahir manusia kita sebut nafsiyah dan akal, sisi batin manusia disebut dengan qalbu dan ruh. Latifah ini dia berurusan dengan nafsiyah. Kenapa? Jika berhubungan langsung dengan ruh, pasti semuanya bersifat baik. Karena ruh adalah tiupan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila berkaitan dengan nafsiyah, berarti berkaitan dengan sisi manusiawi manusia, yang di dalam diri manusia ada sisi yang baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menaruh beberapa potensi di dalam diri nafsiyah manusia, baik fujur ataupun takwa, untuk yang negatif ataupun positif, untuk hal yang buruk ataupun yang baik. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, lalu apa yang dimaksud latifah dalam tradisi ahli-ahli zikir ini? Latifah ini yaitu seseorang yang berzikir tidak hanya dengan lisannya, tapi mengajak sisi dari nafsiyahnya yang mungkin mempunyai karakter buruk, lalu diajak untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latifah ini biasanya dibagi menjadi 7. Ada latifah qalbiyah, latifah qalbu. Latifah qalbu ini berhubungan dengan fisik, yaitu jantung, dan berhubungan kepada sisi batin manusia, yaitu qalbu. Di sana ada karakter keikhlasan, ada karakter kemurnian tauhid, tapi juga ada syirik, riya, sum'ah, suka pamer, dan lain sebagainya. Dan itu biasanya dilatihkan zikirnya sebanyak jumlah tertentu. Dan jumlah zikir itu, sahabat yang melakukan Allah, itu hanya sebatas latihan. Itu bukanlah batasan, itu bukan juga kewajiban. Hanya sekedar latihan. Seperti seorang dokter mengatakan kepada pasiennya, kamu punya penyakit jantung, ya udah kamu latihan setiap hari, lari cepat atau jalan cepat sebanyak 30 menit atau 2 kilo, 3 kilo. Kira-kira seperti itu. Jadi ini bukanlah seperti pembatasan tahdidu zikr. Yang penting zikirnya banyak. Ya allazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Itu disebut latifah qalbiyah. Ada yang disebut latifah ruhiyah. Latifah yang berkaitan dengan spirit. Lalu ada latifah yang berkaitan dengan sir rahasia. Jadi jiwa kita juga menyimpan rahasia-rahasia. Inilah yang disebutkan dalam surat Taha ayat 7, ya. Sesungguhnya Allah ya'lamus sirra wal akhfa, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui sir dan akhfa.
sesuatu yang rahasia dalam diri manusia dan sesuatu yang sangat tersembunyi. Istilah-istilah akhfa, khafi, semuanya diambil dari istilah mustalahat Al-Quraniyah. Nah, maka nanti ada namanya istilah khafi, ada akhfa, ada istilah latifah fikriyah atau nafsun natiqah yang berkaitan dengan akal. Orang-orang yang suka panjang angan-angan, biasanya oleh ahli zikir, itu ada tekniknya untuk memangkas supaya angan-angannya bisa dikendalikan. Jadi ini mirip-mirip seperti psikolog, bedanya psikolog melakukan treatment secara zahir, sedangkan ahli kolbu melakukan treatmentnya ke dalam nafsiyah langsung. Jadi memberikan tips-tipsnya langsung dan itu bisa dipraktekkan di mana saja oleh seorang murid yang kita sebut salik. Nah, dan porsi-porsi ini teman-teman yang makan Allah, ini hanyalah ijtihad para ulama. Kalau tidak sepakat, kita boleh tidak mengikutinya. Tapi jika ingin merasakannya, silakan mencobanya. Sampai kemudian terakhir adalah latifah al-kull atau latifah al-badaniyah. Boleh juga disebut dengan latifah kulli jasad. Latifah inilah yang disebut dalam surat Az-Zumar ayat 23, ya, menyebutkan bahwa taqsyairu, karena Al-Quran, karena zikir, maka taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar karenanya, merinding karenanya kulit orang-orang yang beriman. Ya, tapi itu hanya di tahap pertama. Ya, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Lalu apa yang terjadi? Julud, kulit mereka dan kalbu mereka akan kembali tenang dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat yang dimulakan Allah, latifah adalah salah satu istilah yang digunakan oleh ahli kalbu dalam mengendalikan nafs, supaya nafs yang tadinya mempunyai dua karakter baik dan buruk lebih dominasi dan dikuasai oleh karakter kebaikan, karakter positif. Karakter ini menjadi energi, dan energi ini akan menjadi bagus dan menjadi hebat ketika dimasukkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ulama kita membacakan pada setiap latifah itu nama Ismul Jalalah atau Al-Ismul A'zam, yaitu nama Allah, Allah, Allah. Ya. Ada juga yang berzikir dengan hu, tapi lebih banyak dengan Ismul Jalalah. Berdasarkan itu semua, teman-teman yang melakukan Allah, kita kemudian dapat melihat bahwa zikir latifah atau lataif jamaknya memang sangat berefek kepada pengendalian atau penyucian jiwa. Jadi jika ada istilah qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung yang mentazkiyah jiwa, dan proses tazkiyah paling cepat adalah zikrullah. Nah, inilah yang dikatakan dalam satu athar, satu riwayat, bahwa likulli syai'in siqala, riwayat Imam Baihaqi, wa siqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih kalbu adalah zikrullah. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar untuk tazkiyah nafsiyah. Jadi tazkiyah nafsiyah, teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak diperoleh cukup dengan ceramah, kajian, baca buku. Dia harus ada proses yang disebut riyadhah pada tahapan zikir latifah. Biasanya ulama-ulama Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Samaniyah memberikan zikir latifah ini di kurikulum kedua atau ketiga setelah si murid mendapatkan talqin zikir. Siapa yang ingin merasakan nafsiyahnya terkendalikan, mendapatkan cahaya asma Allah, silakan ambil dari ahlinya. Semoga Allah memasukkan nurnya dalam diri kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu